Salah satu khotbah yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya masih di dalam Kandawaga dan berkenaan dengan 5 kukusan yang juga menarik untuk kita bahas, untuk kita pahami adalah khotbah dengan nama Penak Pindu Pamasutta. Khotbah tentang perumpamaan Penak Pindu. Pindu adalah gumpalan, Penak adalah buih. Jadi perumpamaan gumpalan buih ini terdapat di dalam Kandawaga Samyutta Nikaya. Ini adalah juga khotbah yang diberikan Sang Buddha untuk memperjelas betapa 5 kukusan yang secara umum dianggap oleh orang-orang sebagai milik, sebagai aku, sebagai yang memiliki diri, yang ada diri, atau ada self, tetapi kemudian oleh Guru Agung kita Sang Buddha itu diumpamakan melalui 5 perumpamaan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa yang dimaksud dengan 5 kukusan itu sifatnya tidak kekal, sifatnya berubah, dan sifatnya tidak bisa dipertahankan, serta tidak ditemukan adanya diri di dalam 5 kukusan ini. Maka dalam khotbah tersebut, untuk memperjelas, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Dan kebetulan pada waktu itu, beliau sedang berada di pinggir sungai Gangga. Maka muncullah, yaitu perumpamaan yang terkait dengan gumpalan buih yang muncul di sungai Gangga. Jadi kalau mungkin suatu saat pergi ke India, akan melihat bahwa sungai Gangga itu sangat luas. Dan sungai Gangga ini bisa memunculkan buih. Nah, ketika buih itu muncul, karena sungainya juga landai, kemudian itu bisa dari kecil, nanti setelah lama, buihnya itu menjadi besar. Nah, menjadi besar dan besar. Nah, di situ Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwa tubuh kita itu seperti buih. Ya, jadi kita melihat bahwa tubuh itu seperti buih. Itu perumpamaan yang pertama, untuk mengacu kepada jasmani kita. Yang kedua adalah bahwa perasaan kita atau vedana. Jadi perasaan itu seperti gelembung air. Jadi ketika ada hujan, kemudian jatuh ke kolam atau jatuh ke danau, maka muncul gelembung. Nah, gelembung itu akan sebentar saja itu menjadi pecah. Jadi hanya sekedar jatuh, air jatuh, kemudian menggelembung, dan sebentar kemudian menjadi pecah. Itulah perasaan kita. Sedangkan persepsi atau sanya ini, itu diibaratkan seperti yaitu mirage atau fata morgana. Jadi umpamanya kalau di India itu di akhir bulan di musim panas, nah di situ sedang panas-panasnya. Nah, biasanya itu akan memunculkan kalau di padang pasir, atau kalau kita pergi ke suatu, misalnya perjalanan jauh, di tol itu nanti akan kita melihat seperti ada fata morgana. Yang dari kejauhan itu seperti ada kolam yang berisi dengan air, tapi ketika didekati, ternyata tidak ada kolam sama sekali. Itu adalah fata morgana. Nah, sedangkan sangkara itu diibaratkan seperti batang atau katakan hati pohon pisang. Ya, seperti batang pohon pisang yang tidak memiliki hati, ya, tidak memiliki kayu yang keras di dalamnya. Itu adalah sangkara. Sementara vinyana atau kesadaran itu diibaratkan seperti magic show atau permainan sulap. Nah, 5 ini menjadi perumpamaan diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan betapa 5 gugusan kita itu sebenarnya kosong, tidak ada intinya. Nah, yang pertama adalah jasmani. Jasmani itu diibaratkan seperti buih yang menggelembung, yang kalau kita perhatikan jasmani ini yang seperti buih itu sifatnya adalah mudah pecah, sifatnya adalah mudah rapuh. Jadi seperti buih yang kemudian ketika harus tabrakan dengan benda tertentu, atau kemudian
buih tersebut harus jatuh ke katakan sungai yang ada turunannya gitu, kemudian bertabrakan dengan sesuatu batu dan sebagainya, yang kemudian mudah pecah, maka jasmani kita itu harus dilihat seperti itu. Bahwa jasmani kita itu sifatnya adalah rapuh. Jasmani kita itu sifatnya mudah sekali pecah. Maka seperti kemarin atau beberapa hari yang lalu yang saya katakan bahwa tubuh kita itu diibaratkan seperti periuk, yang mana kapan saja periuk ini bisa mengalami pecah. Ya, jadi seperti periuk. Kadang-kadang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa tubuh kita itu seperti anda buto. Anda itu artinya telur. Jadi buto itu ya keberadaan seperti telur. Artinya tubuh kita itu seperti telur yang mana mudah sekali pecah. Tidak bisa digunakan untuk bermain. Jadi seperti telur yang tidak bisa digunakan untuk bermain, tidak bisa digunakan untuk apa dibuat lempar-lemparan, apalagi dibanting, dijadikan bola. Nah, tubuh kita juga sama. Tidak bisa digunakan untuk bermain-main karena mudah sekali pecah. Nah, tubuh kita pun juga seperti yang tadi buih yang dikatakan. Nah, jadi kalau di Sungai Gangga yang mana buihnya itu besar, itu biasanya itu banyak binatang kecil yang juga masuk ke dalam buih tersebut sebagai rumahnya. Jadi buih yang apa berada di sungai itu yang besar itu karena sungainya besar dan itu landai, itu kadang-kadang ya disampaikan di dalam kitab Bulasan itu dijadikan rumah berbagai macam binatang kecil yang ada di sungai. Nah, demikian pula tubuh ini juga dilihat dengan cara yang sama. Tubuh kita ini walaupun kita anggap sebagai milik, sebagai yang bersih, yang katakan indah, tetapi sebenarnya di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam binatang. Tubuh kita itu sebenarnya adalah tidak hanya sebagai sarang penyakit, tapi juga sarang berbagai macam binatang yang kecil. Artinya ada banyak cacing di dalamnya dan segala macam ada di dalam tubuh kita. Maka tubuh kita itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai rumah, sebagai tempat kotoran, dan juga sebagai pekuburan. Karena cacing-cacing ada dalam tubuh kita kan ya lahir di situ, makan di situ, buang kotoran di situ, mati di situ juga. Jadi itulah bahwa tubuh kita yang seperti buih ini harus dilihat sebagai tubuh yang memiliki berbagai macam binatang, sebagai rumah banyak sekali binatang. Artinya dengan kata lain, tubuh ini sebenarnya tidak indah. Tubuh ini sebenarnya kotor. Nah, tubuh ini menjadi kelihatan indah hanya karena ditutupi oleh kulit. Sementara ketika kulitnya diambil, ya semuanya akan menjadi kelihatan tidak menyenangkan. Ya, dan bahkan sebenarnya kalau orang mau melihat dengan baik, bahkan kulit itu sendiri kan tidak menyenangkan. Kulit itu sendiri kan sebenarnya tidak indah. Coba kalau kemudian tubuh kita dikuliti, kulitnya dijadikan satu, kemudian ditaruh di depan kita, apakah kemudian akan kelihatan indah? Juga tidak. Itu yang terlihat dari luar, apalagi yang kemudian berada di dalam. Bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam kotoran, sesuatu yang tidak enak dipandang. Nah, seperti buih. Maka melihat buih yang sifatnya rapuh, sifatnya mudah pecah, dan sebenarnya kosong di dalamnya, maka lihatlah jasmani kita itu juga memiliki sifat yang sama, yaitu rapuh, mudah pecah, mudah hancur, tidak kekal, berubah. Dan seperti buih yang pada akhirnya seberapa besar pun ia katakan terapung di sungai, pada akhirnya juga akan pecah. Pada akhirnya juga akan hancur. Demikian pula tubuh kita juga cepat atau lambat pasti mengalami kematian. Tidak bisa dipertahankan. Dan demikian pula seperti hanya buih yang itu dijadikan sebagai rumah berbagai macam binatang berada di dalamnya, demikian pula lihatlah tubuh ini yang juga merupakan sarang berbagai macam binatang, menjadi tempat kelahiran binatang-binatang kecil di dalam tubuh, menjadi tempat untuk makan di sana,
tempat untuk buang kotoran di sana, dan tempat pekuburan bagi binatang-binatang kecil yang ada di tubuh ini. Maka bagaimana kita bisa mengatakan tubuh ini adalah bersih, tubuh ini adalah indah kalau kemudian ternyata menjadi sarang berbagai macam binatang yang kecil. Nah, itu kemudian harus dilihat bahwa tubuh sebenarnya adalah bukan milik. Pada akhirnya tubuh ini harus dilihat sebagai bukan milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Apalagi kalau kemudian dipecah-pecah seperti gelembung yang kemudian ya dari kecil kemudian menjadi besar, dan itu dipecah-pecah juga hanya sekedar gelembung-gelembung kecil. Nah, tubuh kita juga sama. Bahwa tubuh kita itu juga hanya terdiri dari berbagai macam unsur yang kalau dipotong-potong, dibelah-belah, dibagi-bagi, itu tidak ditemukan adanya entitas, adanya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan yang kekal, yang permanen, itu tidak bisa ditemukan di sana. Nah, itulah kenapa tubuh dilihat sebagai seperti buih. Nah, yang kedua adalah perasaan. Perasaan ini oleh Sang Buddha dalam khotbah ini, Pena Pindu Pamasuta, itu diibaratkan seperti gelembung air. Jadi seperti ketika ada air hujan yang jatuh di kolam atau jatuh di danau, dan di sana memunculkan gelembung-gelembung air, tetapi kemudian sekejap saja gelembung air itu akan menjadi pecah, dan dalam gelembung air juga tidak bisa dipegang karena itu akan mudah sekali pecah. Maka dilihat pula bahwa perasaan yang selama ini kita anggap sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri, sebagai yang berharga, ternyata itu hanya seperti gelembung air yang itu tidak bisa dipertahankan. Sifatnya muncul dan lenyap, dan itu sangat cepat sekali. Maka dalam kitab komentar disampaikan bahwasanya dalam satu jentikan, yaitu snapping finger atau satu jentikan, itu dikatakan akan terjadi muncul dan lenyapnya perasaan kodi satahasa. Jadi 100.000 kodi. Nah, kalau 1 kodi saja 10 juta, kalau dikalikan 100.000 berapa lah, pokoknya begitu. Hitung sendiri ya. Nah, itu disampaikan begitu, dalam satu jentikan tangan saja, itu kodi satahasa, jadi 100.000 kodi. Nah, artinya itu sangat-sangat cepat dalam satu jentikan. Nah, perasaan ini yang seperti gelembung, yang mudah pecah dan tidak bisa dipegang, apalagi dijadikan sebagai, nah dalam kitab Pulasan juga disampaikan, seperti gelembung air yang tidak bisa dijadikan sebagai papan, kan tidak bisa kan? Ada tidak orang kemudian menjadikan gelembung air jadi papan? Nah, seperti itu. Nah, perasaan ini juga sama, sifatnya mudah sekali pecah, tidak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, dan sifatnya itu hanya muncul lenyap. Sehingga ketika kemudian seseorang menganggap perasaan sebagai milik, itu sesuatu yang justru, ya itu sebuah kebodohan, karena ternyata itu sifatnya muncul kemudian lenyap. Kalau kemudian yang sifatnya muncul dan lenyap tidak kekal, dilekati, dianggap sebagai milik, pada akhirnya adalah penderitaan yang akan dia peroleh. Maka perasaan yang sifatnya muncul dan lenyap ini kemudian jangan dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Lihat itu sebagai tanpa pemilik. Lihat itu sebagai sekadar fenomena yang muncul kemudian lenyap. Itulah perasaan yang sudah kita bahas, bahwa ternyata begitu banyak perasaan yang bisa muncul dan sifatnya juga datang silih berganti, tidak bisa dipertahankan. Seperti gelembung-gelembung air yang begitu jatuh menggelembung kemudian pecah, jatuh menggelembung kemudian pecah. Seperti itu perasaan kita, tidak bisa dipertahankan. Nah, ini yang kedua dalam Pena Pindu Pamasuta. Nah, yang ketiga adalah bahwa persepsi kita atau sanya persepsi kita itu diibaratkan oleh Sang Buddha seperti mirage,
seperti mariji dalam bahasa Bali, yaitu seperti fata morgana. Artinya kalau misalnya kita tuh berada di sebuah ya tempat yang luas padang pasir di hari yang begitu panas, nah kita bisa melihat dari kejauhan itu ada seperti kolam air. Tapi begitu dekati, ya hilang, tidak ada kolam air. Atau kalau misalnya kita tuh berada di tol, lagi panas-panasnya, nah di jauh sana itu kita bisa melihat, oh ada kolam air. Nah kita tengarai, oh di sana, oh itu dekat dekat tiang listrik itu kolam airnya. Kita tengarai. Tapi kemudian mobilnya mendekat, yaitu kolam airnya menjadi pecah, dan akhirnya tidak ada air sama sekali. Nah itulah, sanya persepsi juga sama. Yang kita anggap sebagai milik, sebagai diri, sebagai aku, nah ini persepsiku, aku adalah persepsi, itu ternyata sifatnya juga seperti fata morgana. Walaupun rasanya itu seperti nyata, seperti itu ada, tetapi pada akhirnya juga lewat juga. Pada akhirnya juga itu sesuatu yang tidak bisa bertahan. Seperti tadi, fata morgana dari jauh kelihatan nyata. Tapi begitu dekati, ya kosong. Tidak ada apa-apa. Atau katakan seperti misalnya kita melihat dari kejauhan. Ada gunung nih, wah indah sekali. Seperti misalnya dari sini Damadipara, dari jauh ketika langit cerah kelihatan ada Gunung Bromo. Maaf, ada Gunung Semeru. Nah itu kelihatannya indah sekali, oh biru, indah sekali. Coba kita dekati ke sana, ya tidak kelihatan birunya. Kelihatan ya macam-macam kan, ada bebatuan segala macam. Tidak seindah dari jauh. Nah itu terjadi pada persepsi. Atau seperti seseorang yang bermimpi. Nah, ketika orang bermimpi, dalam mimpi kan melihat banyak hal. Bisa juga melihat sesuatu yang indah, taman, hutan, keindahan dalam mimpinya itu. Tapi ternyata ketika bangun tidur ya sudah lenyap, tidak ada. Jadi apa yang dipersepsikan sebagai indah itu sebenarnya itu tidak ada. Atau seperti jasmani kita kan dipersepsikan, ya. Jadi kalau kita bicara persepsi ada dua ya. Ada persepsi yang baik, ada persepsi yang tidak baik. Yang tidak baik itu adalah persepsi yang membawa kepada pikiran-pikiran yang buruk, bertambahnya kotoran batin. Persepsi yang baik adalah yang membawa kepada pikiran-pikiran yang baik, yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Nah, persepsi yang buruk yang tidak bermanfaat salah satunya adalah kamasanya atau subasanya, persepsi keindahan. Nah, secara umum kan orang melihat sebagai contoh tubuh ini sebagai indah. Jadi ya, dipersepsikan, dikenali bahwa tubuh ini sebagai sesuatu yang indah. Tetapi kemudian ketika diselidik ke dalam, ternyata tidak ditemukan keindahan di dalam tubuh. Jadi apa yang tampak indah itu ternyata seperti fata morgana. Kelihatannya indah, kelihatannya ada, tapi ketika diselidik ke dalam, tidak ditemukan keindahan sama sekali. Melihat dari luar secara keseluruhan, mungkin seseorang melihat seseorang atau tubuh seseorang sesuatu yang indah. Tapi kalau diselidik dengan lebih detail satu persatu, ternyata tidak ada keindahan sama sekali. Ya itulah, kadang-kadang itu terkecoh di situ. Yang kelihatannya subha, ternyata adalah asubha. Jadi yang muncul ketika orang memunculkan pikiran buruk itu disebabkan karena yang dikembangkan adalah subhasanya, persepsi keindahan. Tapi ketika kemudian diselidik ke dalam, ternyata tidak indah. Dan itu harus dimunculkan, yaitu persepsi yang lain. Yaitu apa? Asubhasanya, persepsi ketidakindahan. Atau misalnya seseorang terseret terus oleh kesenangan indrawi. Jadi mempersepsikan kesenangan indrawi sebagai kenikmatan, sebagai keindahan. Sehingga orang kemudian memunculkan tanha, nafsu, keinginan untuk mengejar, mencari berbagai macam kesenangan indrawi. Itu disebut kamasanya.
Tapi kemudian Sang Buddha menyarankan kepada kita yang harus kita kembangkan adalah bukan kamasannya, persepsi tentang kenikmatan indrawi, tapi lebih kepada nikamasanya, persepsi untuk meninggalkan kesenangan indrawi. Jadi itu yang mesti dikembangkan. Nah, dalam hal ini persepsi itu sifatnya adalah ya sesuatu yang kelihatannya itu nyata tetapi pada akhirnya adalah tidak nyata, dengan kata lain pasti lewat, pasti berubah. Jadi seperti fata morgana atau seperti seseorang yang bermimpi. Walaupun saya di sini kota ini tidak disampaikan, tetapi itu juga persis sama seperti orang yang bermimpi. Dalam mimpi kelihatannya semuanya indah, tetapi begitu bangun tidur ya sudah tidak ada. Itulah persepsi kita. Terus mengalami berbagai macam perubahan, tidak bisa kekal. Dan apalagi harus diingat bahwasanya persepsi termasuk tadi adalah perasaan itu kan muncul karena sebab. Muncul karena sebab, karena berbagai macam sebab yang bergabung kemudian memunculkan perasaan, memunculkan persepsi. Seperti yang tadi pagi saya singgung, bagaimana persepsi bisa muncul? Itu muncul dari 6 indera. Ketika mata melihat bentuk, muncul kesadaran mata. Dan ketika ketiganya ini berkumpul, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka muncul kontak di situ. Jadi secara otomatis sudah ada kontak, ada sentuhan di situ. Nah, ketika sentuhan muncul, maka muncullah perasaan. Nah, vedana itu muncul. Nah, perasaan muncul dari berbagai macam sebab. Nah, dari pasa, dari kontak antara indera dengan objeknya yang kemudian memunculkan kesadaran, maka pasa itu muncul. Dari pasa muncul perasaan. Nah, ternyata dari perasaan muncul persepsi. Jadi apa yang dirasakan itulah yang kemudian dikenali. Nah, jadi apa yang dirasakan itu adalah perasaan, kemudian dikenali oleh batin. Nah, pengenalan inilah yang kemudian disebut sebagai persepsi, mengenali objek. Yang biasanya mengenali dengan warna, biasanya demikian. Atau dengan sebuah anggapan lainnya, seperti ketika melihat sesuatu yang indah, kemudian dikenali lagi sebagai ini kekal, sebagai ini ada diri dan sebagainya. Nah, itu kemudian itu membentuk sebuah persepsi. Namun persepsi apapun sifatnya adalah fata morgana yang sifatnya tidak kekal. Ketika sebab-sebabnya lenyap, maka persepsi pun juga lenyap. Ketika ada sebab-sebab baru itu muncul, maka persepsi yang baru itu akan muncul. Nah, sehingga persepsi juga berubah-ubah, tidak bisa dipertahankan, dan karenanya tidak ditemukan adanya diri, adanya aku, adanya self di dalam persepsi. Itu hanya sekadar fenomena yang muncul karena sebab-sebab dan pada akhirnya lenyap ketika sebab-sebabnya juga tidak ada. Hanya itu saja. Nah, sehingga kalau kemudian masih dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, itu sebagai sebuah kebodohan. Nah, berarti kita semua bodoh sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah sangkara. Nah, sangkara ini adalah bentukan-bentukan pikiran, ya itu oleh Sang Buddha diumpamakan dalam khotbah ini sebagai seperti hati pohon pisang. Jadi seumpama seseorang ingin mencari hati pohon pisang, yaitu hati di sini bukan jantungnya ya, lebih kepada yaitu pohon atau bagian yang keras pada sebuah pohon. Apakah kemudian seseorang ini bisa menemukan bagian yang keras pada sebuah batang atau pohon pisang? Tidak ditemukan. Artinya apa? Artinya apapun bentuk pikiran yang kemudian orang mempunyai persepsi sebagai yang indah, sebagai yang permanen, sebagai yang kekal, sebagai yang milik, itu semua juga
tidak ditemukan adanya inti di sana. Tidak ditemukan adanya entitas di sana. Dan kalau kita perhatikan, batang pohon pisang itu kan sebenarnya terdiri dari berbagai layer atau berbagai, yaitu kan pelepah begitu ya. Jadi banyak pelepahnya. Artinya, kalaupun pohon tersebut atau batang pohon pisang tersebut dicari bagian yang paling keras, apa yang terjadi? Itu hanya mencabuti pelepah-pelepah. Barangkali orang berpikir setelah satu pelepah itu diambil, oh pasti ditemukan bagian yang keras, tapi tidak juga. Ternyata itu hanya sekedar pelepah, diambil lagi pelepahnya dengan harapan di dalamnya ada bagian yang keras, tapi tidak juga. Kemudian diambil lagi, terus demikian sampai ke dalam, tidak ditemukan adanya bagian pohon pisang, batang pisang yang keras, yang bisa digunakan apakah untuk membuat rumah dan sebagainya, itu tidak bisa ditemukan. Nah, demikian pula berbagai macam pikiran kita, termasuk ide, gagasan, planning, itu juga sama. Seseorang melakukan berbagai macam perencanaan. Jadi perencanaan, keinginan, ide, gagasan juga bagian dari sangkara. Nah, seseorang melakukan berbagai macam perencanaan dengan harapan mungkin akan mendapatkan sesuatu yang inti, ada inti di sana. Tetapi kemudian setelah sampai pada apa yang direncanakan, ternyata ya sudah, setelah itu apa? Diperoleh, kemudian ditinggalkan. Maka sering saya mengatakan, seperti misalnya, ada retreat misalnya, retreat meditasi misalnya, jadi mendut ya. Kan biasanya mereka yang mau ikut retreat meditasi kan mendaftar dulu. Mendaftar ke mendut, tapi dalam proses mendaftarnya itu kan biasanya kalau tidak disadari itu akan muncul sebuah persepsi bahwa nanti kalau saya berada di mendut saya akan meditasi mendapatkan ini dan itu dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan yang seakan-akan ada inti di sana. Ada sesuatu di sana yang bisa dipegang. Kan demikian. Tapi kemudian setelah sampai di mendut menjalankan praktek meditasi dan serius meditasinya, dan apakah kemudian ada sesuatu yang bisa dipegang di sana? Ternyata itu hanya lewat juga. 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat. Dan akhirnya apa? Harus pulang juga. Jadi apa yang direncanakan dari awal, seakan-akan ada sesuatu yang inti di sana, pada akhirnya hanya sekedar sebuah perjalanan yang akhirnya adalah itu dilewati dan ditinggalkan. Nah, kita kadang-kadang juga demikian. Kita mempunyai banyak perencanaan ini dan itu, ya kan? Ya memang perencanaan baik, kalau tidak ada rencana memang tidak akan terarah ya. Tetapi yang menjadi masalah terkadang adalah melekat dengan perencanaan tersebut, melekat dengan ide tersebut, gagasan tersebut. Padahal pada akhirnya apapun yang kita alami, yang muncul dari keinginan, perencanaan, ide, gagasan, itu hanya sekedar dilewati. Kalaupun dicapai, diperoleh, kemudian akan dilewati. Dan akhirnya apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Seperti misalnya Samanera Niko ya. Niko yang dari Tanjung Batu, Tanjung apa? Uban. Nah kan sebelum kuliah barangkali kan berpikiran yang pokoknya nanti kalau saya kuliah itu nanti di Malang akan begini begitu gitu kan. Nah, Malang atau di Surabaya ya? Oh, Malang toh, di Malang. Kan pasti ada harapan-harapan tertentu kan sebelum kuliah. Nanti begini begitu gitu. Ya oke, itu bagus karena kalau tidak ada niat demikian tidak akan terjadi juga. Tetapi pada akhirnya apapun yang terjadi, apapun yang kemudian itu dicapai, itu pada akhirnya hanya apa? Hanya sekedar lewat. Ditinggalkan. Kemudian setelah lulus S1, wah saya kepingin jadi samanera ini. Nanti kalau saya jadi samanera ya pasti ada sesuatu yang bisa saya ambil dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi kemudian ya sudah,
itu dijalankan, tetapi ya pada akhirnya lewat, nanti ditinggalkan. Apalagi kalau sudah punya rencana, rencananya adalah cukup 3 bulan saja, nanti ditinggalkan. Nah, seperti itu, seperti batang pohon pisang yang itu terdiri dari berbagai pelepah. Ya, satu pelepah diambil dengan harapan nanti ini akan ada bagian yang keras, tapi tidak. Diambil lagi, harapannya di dalam ada bagian yang keras. Diambil lagi, harapannya di dalam ada bagian yang keras. Tidak ada. Sampai di bagian dalam pun, terdalam pun, semuanya adalah pelepah. Semuanya adalah batang yang sifatnya lapuk. Nah, berbagai macam bentuk pikiran juga ternyata itu sama. Apa yang kita pikirkan, ide, gagasan, dan sebagainya, itu hanya sekedar muncul, pada akhirnya lenyap, dan tidak ada satupun yang kemudian bisa dijadikan sebagai sandaran. Bisa dijadikan sebagai pegangan. Tidak ada satupun. Itulah sifat realitasnya berbagai macam bentukan-bentukan pikiran atau bentukan-bentukan batiniah yang semuanya hanya sekedar muncul, pada akhirnya lenyap. Dan tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Dan ini persis sama seperti kalau seseorang misalnya, kan seseorang, kayak kemarin di Mendut kan saya memberikan sebuah contoh itu. Jadi kalau seseorang itu sebelum memiliki motor, barangkali dia akan kepingin punya motor. Pasti ada semacam gambaran, semacam pemikiran bahwa nanti kalau saya sudah punya motor, semuanya beres. Saya bisa melakukan pekerjaan dengan cepat dan sudah cukup, motor sudah cukup. Tidak membutuhkan yang lainnya. Yang penting sudah dapat motor. Tapi apakah kemudian betul demikian? Setelah dia mendapatkan motor, apakah kemudian dia cukup, merasa cukup? Ternyata setelah mendapatkan ya akhirnya lewat juga. Apa yang sebelumnya itu dimimpi-mimpikan sebagai hal yang nanti kalau dapat motor itu akan pokoknya semuanya beres, setelah mendapatkan motor ya lama-kelamaan bosen juga. Melihat tetangganya punya mobil, pingin juga punya mobil. Ya, keinginan muncul lagi. Nah, ketika berpikiran nanti kalau saya punya mobil, pasti semuanya lebih baik dan beres. Nggak ada keinginan yang lain. Tapi apakah demikian? Setelah kemudian dia berusaha mendapatkan mobil dan dapat mobil, mungkin dia akan merasa bahagia hanya beberapa waktu saja. Tapi setelah itu, ternyata rasa tidak puasnya muncul. Ternyata mendapatkan mobil juga tidak ada sesuatu yang bisa dipegang di sana. Kemudian punya keinginan untuk mendapatkan yang lain. Dan itulah keinginan-keinginan yang merupakan bagian dari sangkara. Itu hanya sekedar muncul dan tidak ditemukan adanya inti. Yang pada akhirnya adalah ditinggalkan. Nah, kalau kemudian seseorang terseret terus oleh berbagai macam pikiran, keinginan, itulah kemudian dikatakan sebagai sebuah kebodohan. Menganggap bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku, itu dalam Dhamma disebut sebagai sebuah kebodohan. Nah, ini adalah sangkara. Kemudian, yang kelima adalah vinyana. Vinyana adalah kesadaran. Dan vinyana ini oleh Sang Buddha diibaratkan seperti magic, ya, seperti sulap. Jadi, sulap ini kan bisa membuat seseorang itu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, tapi dilihat seperti nyata. Saya pernah melihat, itu ada semacam ruangan itu di Sri Lanka. Jadi ada tradisi untuk semacam sulap begitu, ada ruangan yang gelap, kemudian mungkin ada pencahayaan, tapi akan kelihatan di ruangan tersebut ada seperti tengkorak yang berjalan. Betul-betul tengkorak yang berjalan. Yang menarik dan sebagainya itu tengkorak gitu. Nah, ternyata setelah lampunya dihidupkan semua itu manusia. Manusia yang digambar dengan tengkorak. Tengkorak apa? Katakan ya kerangka manusia. Tapi seakan-akan betul-betul kayak kerangka manusia beneran itu.
tapi ternyata itu adalah yaitu itu karena pencahayaan. Artinya, winyana juga sama, kelihatannya itu nyata, kelihatannya itu real. Tetapi ternyata winyana ini, kesadaran ini muncul dari berbagai macam objek atau berbagai macam faktor. Karena ada mata dan bentuk, maka di situ ada kesadaran mata. Karena ada telinga dan suara, maka ada kesadaran telinga. Karena ada hidung dengan bebauan, maka ada kesadaran hidung. Karena ada lidah dan rasa, maka ada kesadaran lidah. Karena ada jasmani dan juga sentuhan, maka ada kesadaran jasmani. Karena ada batin dan juga bentuk-bentuk pikiran yang menjadi objeknya, maka ada kesadaran batin atau kesadaran pikiran. Nah, kesadaran ini yang kelihatannya nyata, kelihatannya real, itu ternyata hanya muncul karena berbagai macam sebab. Dan ketika sebabnya itu tidak ada, ya tidak ditemukan kesadaran. Demikian pula seperti magic show, pertunjukan sulap. Kelihatannya nyata, tetapi ternyata itu karena apa? Ada berbagai macam sebab lainnya. Ada pencahayaan gitu. Maka kemudian memunculkan fenomena seperti itu nyata. Saya pernah membaca sebuah buku. Bahwasanya seperti juga diibaratkan bahwa winyana ini akan kelihatan nyata karena apa? Karena ada landasannya. Seperti apa? Seperti cahaya. Cahaya itu akan terlihat cahaya kalau ada landasannya. Landasannya adalah misalnya cahaya yang dipantulkan ke objek. Maka akan kelihatan ada cahaya. Tapi kalau kemudian cahaya itu tidak mendapatkan landasan, misalnya kita membuat senter, katakan kita menggunakan senter. Senter kita sorotkan ke tempat jauh yang tidak ada landasannya. Yaitu tidak kelihatan ada cahaya. Ya memang di awalnya kelihatan ada sinar, tetapi tidak ditemukan yaitu di mana cahaya itu akan mendapatkan landasan, dan itu hanya sekedar kosong saja. Nah, demikian pula kesadaran ini akan terlihat nyata karena apa? Ada berbagai macam faktornya. Kalau faktor-faktornya tidak ada, ya tidak memunculkan kesadaran. Kalau mata dan juga bentuk tidak ada, tidak memunculkan kesadaran. Kesadaran mata maksudnya. Maka di dalam khotbah lain ada sebuah analogi bahwa kesadaran mata itu akan muncul karena 3 hal. Ketika ketiga hal ini proper atau memang perfect, maka muncullah kesadaran mata. Yang pertama adalah mata tidak rusak. Yang pertama. Yang kedua adalah ada objek, bentuk atau rupa yang memang berada di bagian di mana mata bisa melihat atau berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Yang ketiga adalah ada perhatian. Disebut tajus samanahara, perhatian dari pikiran. Kalau ketiganya ini terjadi, maka muncullah kesadaran mata. Tapi kalau salah satu saja itu tidak ada, kesadaran mata itu tidak akan muncul. Bagaimana? Ada mata yang tidak rusak. Kemudian ada perhatian dari pikiran. Tapi kalau objeknya itu tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat, maka pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut itu tidak akan ada. Kesadaran mata tidak akan muncul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada objek dan berada di mana mata bisa melihat. Tapi kemudian mata ini rusak. Walaupun ada perhatian dari pikiran, tapi matanya rusak. Nah, karena demikian, maka tidak bisa kemudian orang demikian bisa melihat objek tersebut. Tidak akan memunculkan kesadaran mata. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah mungkin matanya tidak rusak. Bendanya juga berada di wilayah di mana mata bisa melihat, tapi tidak ada perhatian. Maka orang tersebut juga tidak bisa melihat objek yang seharusnya memunculkan kesadaran mata. Maka tidak akan muncul kesadaran mata. Nah, sehingga
kesadaran mata ini akan muncul karena berbagai macam faktor. Kalau tidak muncul faktor satu saja, itu tidak ada, maka tidak memunculkan kesadaran mata. Demikian pula kesadaran telinga, hidung, lidah, jasmani, termasuk pikiran juga akan persis sama. Akan muncul karena berbagai macam faktor. Nah, karena itulah maka kesadaran mata ini atau kesadaran ini, winyana ini juga harus dilihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dan ini yang harus kita arahkan atau kita kembangkan di dalam kita bermeditasi. Yaitu yang harus kita lakukan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan sembari saya minum. Berarti Ya. di Sutta ini kenapa disebutkan menjadi kejijikan terhadap lima ini seperti kejijikan terhadap bentuk, perasaan, terus persepsi, terus bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran. Ini kejijikan di sini bagaimana? Saya lihat bahasa palingnya dulu ya. Sebenarnya di dalam bahasa palingnya itu sebenarnya ketika seseorang melihat 5 gugusan ini sebagai kosong, sebagai yang tanpa inti, dengan perumpamaan yang telah diberikan, maka seseorang akan memunculkan yang namanya nibbida. Nah, nibbida di sini sebenarnya mengacu kepada disenchanted, tidak tertarik. Ya, jadi nibbida, tidak tertarik. Ya, walaupun kemudian seseorang kemudian bisa juga menjadi jijik, ya nggak apa-apa juga. Tapi dalam sutanya lebih mengacu pada nibbida. Jadi di sini nibindang. Jadi artinya adalah ewang pasang bikawe sutawa arya sawako rupas mimpi nibindati. Wahai para bhikkhu, setelah melihat demikian, seorang siswa yang terpelajar, seorang siswa Arya yang terbelajar menjadi nibinda, disenchanted, atau tidak tertarik di dalam jasmani. Jadi tidak tertarik di dalam jasmani, tidak tertarik di dalam perasaan, di dalam persepsi, di dalam sangkara, dan juga di dalam winyana. Jadi lebih maju pada tidak tertarik, bukan jijik. Walaupun kemudian seseorang yang mengembangkan demikian, muncul kejijikan, yaitu sesuatu yang baik juga, asal kejijikan ini mengacu kepada ya kejijikan yang sifatnya membawa kepada pelepasan dari kemelekatan, dan kejijikan yang muncul karena kebijaksanaan. Hanya saja dalam khutbah ini adalah nibindati, jadi disenchanted atau tidak tertarik, nibida. Nah, ketika kemudian nibindang wirajati, dan seseorang yang tidak tertarik, maka dia tidak akan memunculkan nafsu, tidak bernafsu. Nah, kalau sebenarnya kata nibida di dalam buku Parda Biru itu diterjemahkan sebagai muak. Ya, sebagai muak oleh Bante Dhammadhiro, sebagai muak. Tapi dalam beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris itu disenchanted, jadi tidak tertarik. Kemudian orang yang tidak memiliki nafsu karena dia tidak tertarik oleh 5 gugusan, maka dia batinnya akan terbebaskan. Viraga vimucati. Jadi bagi orang yang tidak bernafsu, ia terbebaskan. Dan kemudian vimutamiti nyanang hoti. Dan ketika dia terbebaskan, ya dia tahu bahwa saya terbebaskan dan tidak ada kelahiran di masa mendatang. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam khutbah ini. Jadi mengacu kepada yaitu ketidaktertarikan, atau sebenarnya juga diterjemahkan di dalam buku Parda Biru sebagai kemuakan nibbida. Ya, tetapi saya dari dulu biasanya menerjemahkan atau memahaminya sebagai ketidaktertarikan. Tidak tertarik terhadap 5 gugusan karena memang itu sifatnya adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, dan tidak ada diri di dalamnya. Maka melihat demikian orang tidak tertarik lagi, tidak memunculkan yaitu kegembiraan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting.
Karena di dalam khotbah-khotbah lain yang menjadi penting lagi adalah setelah melihat anicca, dukkha, dan anatta terhadap 5 gugusan, maka seseorang hendaknya tidak memunculkan kegembiraan, nabinandati, dan tidak kemudian menyetujuinya, tidak kemudian melekatinya. Itu juga menjadi seringkali disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan 5 gugusan untuk seseorang berusaha melatih batin untuk tidak bergembira di dalam 5 gugusan. Karena kegembiraan terhadap 5 gugusan itu menjadi sebab bagi munculnya penderitaan. Nah, di dalam salah satu khotbah yang juga masih dalam Kanda Upagya itu juga disampaikan bahwa berkenaan dengan 5 gugusan, seseorang hendaknya tidak memunculkan nandi, kesenangan. Karena ketika muncul nandi, kesenangan terhadap 5 gugusan, apakah jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran, maka di sana akan muncul upadana, kelekatan, melekat terhadap 5 gugusan. Dan ketika muncul upadana, maka muncullah bahwa. Bahwa di sini bisa mengacu alam kelahiran dan juga mengacu kepada perbuatan. Jadi orang yang melekati sesuatu, dia akan melakukan berbagai macam perbuatan yang membawa kepada berbagai alam kehidupan. Dan ketika ada bahwa alam kehidupan, seseorang ada keinginan untuk terlahir di alam kehidupan, maka dia akan mendapatkan kelahiran. Jadi bahwa pacaya jati. Jadi dengan adanya kemenjadian, maka muncullah kelahiran. Dan kalau sudah dilahirkan, ya dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Jara, marana, soka, paritewa, dukkha, domanassa. Usia tua, sakit, kematian, ratap tangis, kesedihan, depresi, stres, itu akan muncul. Dan disitulah berbagai macam penderitaan muncul. Yang itu diawali dari apa? Kesenangan terhadap 5 gugusan. Maka anjurannya adalah bagaimana seseorang mengatasi kesenangan, kegembiraan terhadap 5 gugusan. Yang mana itu ketika orang mampu mengatasi, maka tidak akan memunculkan kemelekatan. Ketika orang tidak melekat, ya tidak akan memunculkan berbagai macam perbuatan yang membawa kepada itu kemenjadian. Ketika tidak ada kemenjadian, maka tidak ada kelahiran. Dan kalau tidak ada kelahiran, maka tidak ada berbagai macam penderitaan. Tidak ada usia tua, sakit, kematian, kesedihan, ratap tangis, dan sebagainya. Dan itu adalah akhir dari dukkha, akhir dari penderitaan. Nah, ini juga menjadi hal yang penting di dalam yaitu khotbah ini untuk kita memunculkan nibbida, memunculkan ketidaktertarikan terhadap 5 gugusan setelah melihat sebagai sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada intinya.